pertidaksamaan irasional. Nah, sebelum membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan irasional, kita harus mengenal dulu apa itu bilangan irasional. Jadi, bilangan irasional ialah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, bilangan irasional adalah bilangan real yang bukan merupakan bilangan rasional. Nah, ciri-ciri dari bilangan irasional itu yang pertama, tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk A per B atau pecahan biasa. Yang kedua, jika dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal, maka bilangan di belakang koma itu tak terbatas dan tak berulang. Nah, contoh dari bilangan irasional itu ada akar 2 dan akar 3. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan irasional ialah bilangan di bawah tanda akar yang tidak dapat ditarik akarnya sehingga menghasilkan bentuk rasional A per B. Setelah memahami tentang bilangan irasional, selanjutnya kita masuk ke persamaan irasional. Jadi, persamaan irasional ialah persamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat dibawa keluar dari tanda akar. Contohnya, ada akar X plus 3 sama dengan 5. Di sini ada variabel X yang tidak dapat dikeluarkan dari tanda akar atau ditarik keluar dari tanda akar. Selanjutnya, ada akar 2x min 3 sama dengan akar X plus 1. Di sini ada X yang tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Nah, ini bentuk umum dari persamaan irasional itu ada 3. Yang pertama, akar fx sama dengan c, di mana fx lebih besar atau sama dengan 0 dan c juga harus lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya, bentuk yang kedua, akar fx sama dengan akar gi dengan syarat fx lebih besar atau sama dengan 0 dan gx juga harus lebih besar atau sama dengan 0. Bentuk yang ketiga, ada akar fx sama dengan gx dengan syarat fx lebih besar atau sama dengan 0 dan gx lebih besar atau sama dengan 0. Ya, selanjutnya sifat bilangan di bawah tanda akar. Yang pertama, akarnya terdefinisi jika y lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, untuk setiap y lebih besar atau sama dengan 0 berlaku akar y lebih besar atau sama dengan 0. Artinya, jika ada akar y sama dengan x, maka x lebih besar atau sama dengan 0 dan x kuadrat sama dengan y. Oleh karena itu, pada persamaan irasional disyaratkan bilangan di bawah tanda akar lebih besar atau sama dengan 0 dan hasil penarikan akarnya juga lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya, ke contoh soal ada akar x plus 2 sama dengan x. Yang pertama, ubah persamaan ke dalam bentuk umum, artinya ruas kiri merupakan bentuk akar. Ini sudah merupakan bentuk umum ya. Selanjutnya, tentukan syarat bilangan di bawah tanda akar. Syaratnya apa? Harus lebih besar atau sama dengan 0, sehingga bilangan di bawah tanda akar di sini x plus 2 harus lebih besar atau sama dengan 0, ekuivalen dengan x lebih besar atau sama dengan negatif 2. Lalu letakkan pada garis bilangan, berarti arahnya ke kanan. Selanjutnya, tentukan syarat yang kedua, syarat hasil penarikan akar. Syaratnya apa? Sama, harus lebih besar atau sama dengan 0, sehingga x lebih besar atau sama dengan 0. Letakkan pada garis bilangan, berarti arahnya sama ya, ke kanan. Selanjutnya, tentukan irisan dari syarat 1 dan syarat 2, berarti nilai x yang memenuhi keduanya, yaitu x lebih besar atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya, untuk menghilangkan tanda akar, maka kedua ruas dikuadratkan sehingga diperoleh akar x plus 2 kuadrat sama dengan x kuadrat. Akar x plus 2 dikuadratkan, hasilnya x plus 2 sama dengan x kuadrat, lalu kedua ruas dikurangi x kuadrat dikali negatif 1. Hasilnya x kuadrat min x min 2 sama dengan 0.
Nah, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat ya, sehingga kita bisa faktorkan menjadi x min 2 dikali x plus 1 sama dengan 0, ekuivalen dengan x min 2 sama dengan 0 atau x sama dengan 2, atau x plus 1 sama dengan 0 diperoleh x sama dengan negatif 1. Jadi selanjutnya kan ini nilai x-nya ada 2, ada x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Nah, mana penyelesaiannya? Yang masuk ke dalam interval x lebih besar atau sama dengan 0, artinya yang memenuhi syarat 1 dan syarat 2. Yang mana? Berarti ya x sama dengan 2. Kalau x sama dengan negatif 1 kan di sini ya, artinya dia tidak memenuhi syarat 1 dan syarat 2. Jadi penyelesaian dari persamaan akar x plus 2 sama dengan x adalah x sama dengan 2. Nah, selanjutnya ke contoh 2, yaitu ada akar 2x min 3 sama dengan x min 2. Sama, yang pertama ubah ke bentuk persamaan irasional. Ini sudah bentuk umum ya, akar ada di ruas kiri. Selanjutnya, syarat bilangan di bawah tanda akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti 2x min 3 lebih besar atau sama dengan 0, ekuivalen dengan x lebih besar atau sama dengan 3/2. Letakkan pada garis bilangan. Ya, selanjutnya ke syarat 2, syarat hasil penarikan akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Di sini hasil penarikan akarnya itu x sama dengan 2, berarti x min 2, maaf, berarti x min 2 lebih besar atau sama dengan 0, ekuivalen dengan x lebih besar atau sama dengan 2. Letakkan pada garis bilangan, berarti arahnya ke kanan ya. Nah, sama. Step selanjutnya, tentukan irisan dari syarat 1 dan syarat 2. Berarti irisannya x lebih besar atau sama dengan 2. Nah, selanjutnya hilangkan akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Berarti akar 2x min 3 kuadrat sama dengan x min 2 kuadrat. Akar 2x min 3 dikuadratkan, hasilnya 2x min 3 sama dengan x min 2 dikuadratkan, hasilnya x kuadrat min 4x plus 4. Lalu kedua ruas dikurangi x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4 lalu dikalikan negatif 1, hasilnya x kuadrat min 6x plus 7 sama dengan 0. Selanjutnya ini kan merupakan bentuk persamaan kuadrat, sehingga kita bisa faktorkan menjadi x min 7 dikali x min 1 sama dengan 0, ekuivalen dengan x min 7 sama dengan 0, x sama dengan 7, atau x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Nah, nilai x yang memenuhi syarat x lebih besar sama dengan 2 itu berarti yang ini ya, x sama dengan 7, sehingga penyelesaian dari persamaan akar 2x min 3 sama dengan x min 2 itu x sama dengan 7. Sebelum masuk ke materi pertidaksamaan irasional, kita akan bahas terlebih dahulu tentang sifat bilangan positif. Perhatikan ketidaksamaan bilangan berikut. Yang pertama, ketidaksamaan dua bilangan negatif. Perhatikan, negatif 10 lebih besar dari negatif 20. Pernyataan ini benar. Jika kedua ruas dikuadratkan, maka hasilnya menjadi negatif 10 kuadrat lebih besar dari negatif 20 kuadrat, ekuivalen dengan 100 lebih besar dari 400. Maka pernyataannya menjadi salah. Yang kedua, negatif 10 lebih kecil dari negatif 4. Pernyataan ini benar. Jika kedua ruas dikuadratkan, menjadi negatif 10 kuadrat kurang dari negatif 4 kuadrat, ekuivalen dengan 100 lebih kecil dari 16. Nah, pernyataannya menjadi salah. Maka dapat disimpulkan, pada ketidaksamaan dua bilangan negatif, langkah mengkuadratkan kedua ruas tidak boleh dilakukan, karena tidak menghasilkan pernyataan yang selalu benar. Yang kedua, ketidaksamaan bilangan positif dan negatif. Perhatikan, negatif 10 lebih kecil dari 2. Pernyataan ini benar.
Jika kedua ruas dikuadratkan, maka menjadi negatif 10 kuadrat lebih kecil dari 2 kuadrat, ekuivalen dengan 100 lebih kecil dari 4. Pernyataannya menjadi salah. Yang kedua, negatif 1 lebih kecil dari 5. Pernyataan ini benar ya. Jika kedua ruas dikuadratkan, maka menjadi negatif 1 kuadrat lebih kecil dari 5 kuadrat, ekuivalen dengan 1 lebih kecil dari 25. Pernyataan ini benar. Nah, dapat disimpulkan dari kedua contoh di atas, pada ketidaksamaan bilangan positif dan negatif, langkah menguadratkan kedua ruas tidak boleh dilakukan karena tidak menghasilkan pernyataan yang selalu benar. Yang ketiga, ketidaksamaan dua bilangan positif. Perhatikan, 2 lebih besar dari 10. Pernyataan ini benar. Jika kedua ruas dikuadratkan, maka menjadi 20 kuadrat lebih besar dari 10 kuadrat, ekuivalen dengan 400 lebih besar dari 100. Pernyataan ini benar. Yang kedua, 1 lebih kecil dari 5. Pernyataan ini benar. Jika kedua ruas dikuadratkan, maka menjadi 1 kuadrat lebih kecil dari 5 kuadrat, ekuivalen dengan 1 lebih kecil dari 25. Pernyataan ini benar. Yang ketiga, akar 5 lebih kecil dari 5. Pernyataan ini benar. Jika kedua ruas dikuadratkan, maka menjadi akar 5 kuadrat lebih kecil dari 5 kuadrat, ekuivalen dengan 5 lebih kecil dari 25. Pernyataan ini benar. Dapat disimpulkan, pada ketidaksamaan dua bilangan positif, langkah mengkuadratkan kedua ruas boleh dilakukan karena akan selalu menghasilkan pernyataan yang benar. Berdasarkan sifat bilangan positif yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Ya, selanjutnya adalah pertidaksamaan irasional. Jadi pertidaksamaan irasional ialah pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Di sini ada contoh 2 akar X lebih kecil atau sama dengan negatif 8. Contoh yang kedua, akar X min 4 lebih kecil dari 16. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan irasional itu sama ya seperti persamaan irasional, hanya tanda ketidaksamaannya ada lebih kecil atau sama dengan, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan lebih besar. Ya, selanjutnya langsung ke contoh. Nah, ada 3 tipe soal pertidaksamaan irasional berdasarkan dari ruas kanannya. Yang pertama, jika ruas kanannya itu positif. Yang kedua, jika ruas kanannya itu negatif. Yang ketiga, jika ruas kanannya itu bentuknya aljabar. Nah, ini contoh yang pertama, ada akar X min 2 lebih besar dari 3. Nah, langkah yang pertama itu ubah pertidaksamaan irasional itu ke bentuk umum. Ini sudah bentuk umum ya. Bentuk umum itu ruas kiri merupakan bentuk akar. Nah, di sini contoh yang pertama itu jika ruas kanannya negatif, di sini ruas kanannya 3. Langkah pertama yang dilakukan itu karena kedua-duanya positif, maka boleh dikuadratkan sehingga akar X min 2 lebih besar dari 3 dikuadratkan menjadi akar X min 2 kuadrat lebih besar dari 3 kuadrat. Berarti X min 2 lebih besar dari 9, X lebih besar dari 11. Berarti letakkan pada garis bilangan, arahnya ke kanan ya. Selanjutnya, tentukan syarat bilangan di bawah tanda akar. Syaratnya apa? Harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti X min 2 lebih besar atau sama dengan 0, ekuivalen dengan X lebih besar atau sama dengan 2. Katakan pada garis bilangan, arahnya ke kanan. Nah, selanjutnya tentukan irisan dari mengkuadratkan kedua ruas dan syarat bilangan di bawah tanda akar. Berarti irisannya X lebih besar dari 11. Nah, jadi penyelesaian dari akar X min 2 lebih dari 3 adalah X lebih besar dari 11.
selanjutnya itu yang ruas kanannya negatif. Contohnya, akar X min 6 lebih dari atau sama dengan negatif 4. Nah, langkah yang pertama, berdasarkan sifat bilangan yang di akar, itu kan harus lebih besar atau sama dengan 0 kan? Sehingga pertidaksamaan akar X min 6 lebih dari atau sama dengan negatif 4 itu terpenuhi di semua titik. Nah, selanjutnya, syarat bilangan di bawah tanda akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti X min 6 lebih besar atau sama dengan 0. Ekuivalen dengan X lebih besar atau sama dengan 6. Lalu letakkan pada garis bilangan, berarti arahnya ke kanan. Nah, selanjutnya iriskan dari penyelesaian 1 dan 2. Irisannya adalah X lebih besar atau sama dengan negatif 6. Jadi, penyelesaian dari pertidaksamaan akar X min 6 lebih besar atau sama dengan negatif 4 itu X lebih besar atau sama dengan 6. Contoh yang ketiga untuk ruas kanan yang merupakan bentuk aljabar. Nah, contohnya X kurang dari akar 3X plus 4. Nah, langkah yang pertama ubah ke bentuk umum pertidaksamaan irasional. Berarti kita dapat ubah ke dalam bentuk akar 3X plus 4 lebih dari X. Nah, ini merupakan bentuk umum pertidaksamaan irasional ya, dan ruas kanannya itu X. Artinya ruas kanannya itu bentuknya aljabar. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan membagi dua kasus, yaitu untuk X kurang dari 0 dan untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Karena X di sini itu mempunyai dua kemungkinan ya, bisa negatif, bisa positif. Nah, yang pertama, untuk X kurang dari 0, buat garis bilangan kurang dari 0, berarti lingkarannya putih ya. Selanjutnya, langkahnya sama seperti yang tadi, jika ruas kanannya itu bernilai negatif. Nah, oleh karena akar 3X plus 4 itu pasti lebih dari atau sama dengan 0 dan X di sini kurang dari 0, maka akar 3X plus 4 lebih dari X dipenuhi oleh semua nilai X ya. Lalu buat garis bilangan dipenuhi oleh semua nilai X. Selanjutnya, tentukan syarat bilangan di bawah akar. Apa syaratnya? Harus lebih dari atau sama dengan 0, sehingga 3X plus 4 lebih dari atau sama dengan 0. Letakkan pada garis bilangan, berarti arahnya ke kanan ya. Oke, selanjutnya diiriskan dari penyelesaian 1, 2, dan 3. Irisannya yang memenuhi ketiga penyelesaian ini. Berarti yang mana? Berarti X lebih dari atau sama dengan min 4/3 ini ya. Dan X kurang dari 0. Ini penyelesaian irisan dari penyelesaian 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Buat garis bilangan lebih dari atau sama dengan 0, berarti lingkarannya bulat hitam, arahnya ke kanan. Langkahnya sama seperti jika ruas kanan itu bernilai positif. Yang pertama, mengkuadratkan kedua ruas, berarti X kuadrat kurang dari akar 3X plus 4 kuadrat. Berarti X kuadrat kurang dari 3X plus 4. Ini kita operasi aljabar ya. Diperoleh X kuadrat min 3X min 4 kurang dari 0. Jadi kedua ruas itu dikurangi 3X dikurangi 4 ya. Nah, ini kan merupakan bentuk persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat. Maaf, berarti kan kita bisa faktorkan ya. Diperoleh X plus 1 dikali X min 4 kurang dari 0. Kemudian cari pembuat nolnya. Berarti X plus 1 dikali X min 4 sama dengan 0. Ekuivalen dengan X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1 atau X min 4 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 4. Lalu letakkan pada garis bilangan. Yang lebih kecil ada di sebelah kiri, berarti negatif 1 lalu 4. Nah, lingkarannya putih karena tanda ketidaksamanya kurang dari. Nah, selanjutnya kita tentukan tanda
ada di setiap interval. Di sini misal pilih 0 ya di interval negatif 1 sampai 4. Berarti 1 dikali negatif 4 di sini negatif ya. Yang di sini positif. Nah, berarti karena tanda ketidaksamaannya kurang dari, maka pilih interval yang tandanya negatif. Nah, selanjutnya ke syarat bilangan yang di akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti 3x plus 4 lebih dari atau sama dengan 0. Ekuivalen dengan x lebih dari atau sama dengan negatif 4/3. Berarti dibuat garis bilangan arahnya ke kanan ya. Nah, selanjutnya tentukan irisan penyelesaian dari 5, 6, dan 7 ini. Ini 5, 6, dan 7. Berarti irisan dari x lebih besar atau sama dengan 0, x lebih besar dari negatif 1 kurang dari 4, dan x lebih besar atau sama dengan negatif 4/3. Irisannya adalah x lebih besar atau sama dengan 0 kurang dari 4 ini ya. Irisannya ya. Nah, selanjutnya kan tadi sudah memperoleh irisan untuk x kurang dari 0 dan x lebih dari atau sama dengan 0 ya. Kemudian irisan dari keduanya ini digabungkan menjadi gabungan penyelesaian 4 dan 8. 4 itu irisan yang kurang dari 0, 8 itu irisan yang lebih dari atau sama dengan 0. Digabungkan berarti hasilnya x lebih dari atau sama dengan negatif 4/3 kurang dari 4 ya. Ini digabungkan. Nah, sehingga penyelesaian dari x kurang dari akar 3x plus 4 itu adalah x lebih dari atau sama dengan negatif 4/3 kurang dari 4. Nah, selanjutnya menggabungkan penyelesaian dari irisan untuk x kurang dari 0 dan x lebih dari atau sama dengan 0. Nah, cara menggabungkannya bagaimana? Dilihat di sini. Di sini kan penyelesaiannya itu x lebih dari atau sama dengan min 4/3, x kurang dari 0. Nah, di sini x lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 4. Nah, di sini 0 kan masuk ke dalam penyelesaian ya. Nah, di sini tidak. Kalau digabungkan berarti x-nya masuk ke dalam penyelesaian, sehingga gabungan dari penyelesaian 4 dan 8 itu berarti x lebih dari atau sama dengan negatif 4/3, x kurang dari 4. Ini ya.